Hai sahabat Indonesia Seleb, bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti baik-baik saja, dan saya doakan kalian hari ini dimudahkan rezekinya, dan yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya, amin. Ada apa dengan Yoris? Dulu Danu, sekarang Yosef. Namun sebelum kita bahas, bisalah kalian subscribe channel ini terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan info menarik dari channel ini. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Berita terbaru pada kasus pembunuh ibu dan anak di Subang semakin lama semakin rumit dengan timbulnya isu-isu yang tak pernah diduga sebelumnya seperti pecah kongsi antara Yoris dan Danu. Sekedar mengingatkan bahwa sebelumnya kuasa hukum dari Yosef, Rohman, menjelaskan bahwa keputusan Yoris untuk memisahkan diri dari Danu adalah karena Yoris merasa Danu selalu berbohong, memberikan keterangan yang berbeda-beda. Tepatnya pada saat pemeriksaan BAP kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Danu memberikan keterangan bahwa Yosef dan Mimin terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amel. Namun pada saat penandatanganan BAP, Danu tidak bersedia untuk memberikan tanda tangannya. Danu mengatakan bahwa apa yang telah dia ucapkan hanya karangan semata. Awalnya Yoris sangat mencurigai Yosef, ayahnya, tetapi aksi nyata dia hengkang dari kubu Danu semakin menjelaskan bahwa Yoris sekarang sudah sangat mencurigai Danu. Namun berdasarkan jejak digital dari kuasa hukum Danu, Yoris resmi memisahkan diri dari kuasa hukum Danu, yaitu tepatnya tanggal 24 Desember tahun 2021. Flashback ke tanggal 18 Oktober tahun 2021, yaitu pertama kali Yoris mengumumkan ke media massa bahwa dia akan menggunakan jasa pengacara pada kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Padahal sebelumnya Yoris menolak ketika Yosef, ayahnya, ingin menyiapkan jasa pengacara. Banyak kejanggalan yang terjadi dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Anjas mempertanyakan kenapa butuh waktu lama bagi Yoris untuk mencurigai Danu. Awal BAP di akhir Agustus tahun 2021 awal September tahun 2021, sebelumnya Yoris menggunakan jasa pengacara, dan kini Yoris berpindah kuasa hukum itu pada tanggal 24 Desember tahun 2021. Tentunya ini menjadi suatu tanda tanya besar. Pada saat Danu mengatakan bahwa Yosef dan Mimin adalah orang yang terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amel di Subang, Yoris kala itu menegaskan bahwa dia mendengar langsung ucapan Danu saat BAP. Timbul pertanyaan kembali, mengapa butuh waktu yang lama sekali bagi Yoris untuk meyakinkan diri kalau memang Yosef dan Mimin tidak terlibat? Sedangkan di awal-awal pemeriksaan, keterangan Yoris sangat memojokkan Yosef. Namun jika dilihat dari sisi yang pro terhadap Yoris, kemungkinannya adalah karena hubungan Yoris dengan Yosef sang ayah dan Mimin ibu tirinya tidak baik. Banyaknya isu-isu yang tersiar di media massa juga sangat berpengaruh sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama bagi Yoris untuk meyakinkan hal ini. Di awal kasus Subang, Yoris memiliki kepercayaan tinggi terhadap Danu, orang kepercayaannya karena memiliki hubungan emosional yang lebih dekat setiap hari bersama Danu dibandingkan dengan Yosef, ayahnya. Tapi bagaimana bisa, yang dari awalnya support tiba-tiba membalik, ujar Anjas. Apakah ini strategi Yoris atau memang proses perjalanan Yoris untuk mengungkap pelaku sebenarnya, pungkas Anjas. Dalam mengungkap kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Polda Jabar sudah sampai pada tahap penyilangan antara keterangan saksi dan data lainnya seperti jejak BTS, jejak tubuh manusia dan data-data lainnya. Mengingat kasus ini sudah memasuki bulan kelima menjadikan tingkat biasnya sangat tinggi. Pemeriksaan terhadap saksi yang sudah belasan kali membuat jawaban mereka tidak lagi menjadi hal yang sangat fundamental. Maksudnya di sini, para saksi sudah belajar dari kesaksian sebelumnya, khawatirnya menjadi opini dan bukan lagi fakta sesuai dengan asas praduga tak bersalah. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terkadang tidak bisa menggunakan logical thinking, suatu permasalahan kecil terkadang bisa menjadi motif pembunuhan itu sendiri. Anjas menambahkan, menurut kriminolog, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini dilatar belakangi oleh asmara, harta dan konflik sosial. Namun ketiga hal ini fokusnya hanya pada keluarga inti saja.
Sedangkan dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini ada dua individu yang berbeda, Tuti dan Amel, yang merupakan orang dewasa sehingga kemungkinan ada kisah asmara ataupun konflik sosial dari sisi Amelnya belum sepenuhnya terkuak media massa. Dan bagaimana pendapat kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah dan tunggu video-video terbaru dari channel ini selanjutnya.